Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa melingkupi kita dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan menghampiri-Mu. Kami berterima kasih atas hari yang baru ini, atas kesehatan, kekuatan, dan segala kebaikan yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan membimbing kami dalam segala hal yang akan kami lakukan, dan berikanlah kami hati yang terbuka untuk menerima berkat dan pelajaran yang Engkau sediakan bagi kami. Ya Bapa, semoga segala pikiran, perkataan, dan tindakan kami pada hari ini dapat menjadi kesaksian tentang kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 42. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kutipan ayat di atas menggambarkan sebuah momen yang sangat kuat dalam kisah yang kita kenal dengan baik, yaitu pertarungan antara Daud dan Goliat. Di sini kita melihat bagaimana Goliat, seorang prajurit Filistin yang perkasa dan bertubuh raksasa, memandang rendah Daud. Mengapa demikian? Karena Daud hanyalah seorang pemuda belia dan kulit kemerahan dan paras yang elok, jauh dari gambaran seorang pejuang yang gagah berani di mata Goliat. Pandangan Goliat adalah cerminan dari bagaimana dunia seringkali melihat dan menilai seseorang. Kita cenderung membuat asumsi dan penilaian berdasarkan apa yang tampak di luar. Ras, warna kulit, suku bangsa, latar belakang sosial ekonomi, tingkat pendidikan, bahkan penampilan fisik seringkali menjadi tolak ukur bagi kita untuk menentukan nilai seseorang. Kita merasa tidak sadar membentuk tembok-tembok pemisah di antara sesama manusia hanya karena perbedaan-perbedaan lahiriah ini. Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita merasa lebih unggul dari orang lain karena ras, suku, atau status sosial kita? Atau sebaliknya, pernahkah kita merasa rendah diri atau didiskriminasi karena hal yang sama? Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan atau bahkan terlibat dalam tindakan diskriminasi dan prasangka. Media massa, lingkungan pergaulan, dan bahkan tanpa sadar, keluarga kita sendiri bisa menanamkan pandangan-pandangan yang salah tentang perbedaan. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki pandangan yang berbeda. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi perbedaan yang memisahkan. Di dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia memiliki nilai yang sama.
Kita semua adalah ciptaannya yang berharga, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ingatlah, Tuhan tidak melihat apa yang kita lihat. Samuel ketika diutus untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, juga awalnya terpikat oleh penampilan Eliab yang tinggi besar dan gagah perkasa. Namun Tuhan berfirman kepada Samuel demikian. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Dia melihat hati, niat, dan karakter seseorang. Ketika kita memandang sesama kita hanya dari sudut pandang perbedaan lahiriah, kita sedang mengabaikan esensi kemanusiaan yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa di dalam setiap manusia, terlepas dari warna kulitnya, sukunya, atau penampilannya, terpancar kemuliaan Allah. Setiap individu adalah unik dan berharga di mata Tuhan. Renungkanlah sejenak, jika Tuhan tidak membeda-bedakan kita berdasarkan hal-hal duniawi, mengapa kita sebagai pengikutnya masih sering melakukannya? Mengapa kita masih membiarkan prasangka dan diskriminasi berakar dalam hati kita? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus berinteraksi dengan berbagai macam orang tanpa memandang status sosial, etnis, atau jenis kelamin. Dia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, menyembuhkan orang sakit tanpa bertanya tentang latar belakang mereka, dan bahkan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi murid dan saksinya, sesuatu yang sangat tidak lazim pada zamannya. Tindakan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih dan penerimaannya tidak terbatas dan berlaku untuk semua orang. Kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk meneladani kasih Kristus ini. Kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk melihat setiap orang sebagai sesama manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus berjuang untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah yang kita bangun sendiri dan merangkul persatuan dalam Kristus. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan ras, suku, dan budaya adalah bagian dari kekayaan ciptaan Tuhan. Namun, perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk perpecahan atau diskriminasi. Tetapi sebaliknya, perbedaan ini seharusnya memperkaya kita dan mengajarkan kita untuk saling menghargai dan belajar satu sama lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dari kita, cobalah untuk melihat mereka dengan mata kasih dan pengertian. Dengarkan cerita mereka, pahami perspektif mereka, dan hargai keberadaan mereka. Hindarilah membuat asumsi atau penilaian yang terburu-buru berdasarkan penampilan atau prasangka. Ingatlah bahwa di balik setiap perbedaan ada seorang individu yang memiliki hati, perasaan, dan impian yang sama seperti kita. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan ketika kita melihat adanya diskriminasi dan ketidakadilan di sekitar kita. Kita harus menjadi agen perubahan yang membawa damai dan persatuan di tengah dunia yang seringkali penuh dengan perpecahan.
Mari kita kembali kepada kisah Daud dan Goliat. Meskipun Goliat meremehkan Daud karena penampilannya, tetapi Tuhan melihat hati Daud yang penuh iman dan keberanian. Dan kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Daud dengan pertolongan Tuhan berhasil mengalahkan Goliat yang perkasa. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ukuran sejati seseorang tidak terletak pada penampilan fisiknya, melainkan pada hatinya yang teguh dalam Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat membuka mata hati kita untuk lebih memahami betapa berharganya setiap individu di mata Tuhan dan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan kasih tanpa memandang perbedaan. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih terjebak dalam pandangan dunia yang sempit, menilai dan membedakan sesama kami berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk melihat setiap orang sebagaimana Engkau melihat mereka, sebagai ciptaan-Mu yang berharga yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh kasih dan pengertian, sehingga kami dapat merangkul perbedaan dan menghargai persatuan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kuatkanlah kami untuk menjadi agen-agen damai dan keadilan di dunia ini, untuk menyuarakan kebenaran dan melawan segala bentuk diskriminasi dan prasangka. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kami, sehingga orang lain dapat melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.